Menurut kami orang Tiongkok itu sebuah kata hina. Apakah jurusannya populer, terkenal? Wow. Hello, hi, assalamualaikum good people. Apa kabar? Sekali lagi kita berjumpa di BDT Reactions dan moga kalian semua selalu sehat, sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan kepada kalian dan juga orang yang kalian sayang dan sentiasa dipanjangkan kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Guys, kepada kalian good people yang pertama kali nonton, ini adalah sebuah channel reactions dan kalian bersama saya BDT berasal daripada Borneo, Sabah guys. Hari ini saya akan menemani kalian dalam episode reactions kali ini, dan kali ini saya akan buat sebuah lagi reactions video daripada Sally Go guys. Dan judul daripada video yang akan saya buat reactions adalah Orang Tiongkok Jurusan Sastra Indonesia Kaget. Dia bilang gini. Nah, apa yang dikatakan oleh orang Tiongkok jurusan sastra di Indonesia nih guys, kita akan nonton bersama di dalam video ini tanpa berbasa-basi. Let's go good people, kita nonton isi kandungan daripada video ini. 1, 2, let's go. Hi everyone, welcome back to my Hello. channel. I'm Sally Go, your favorite Indo Wih, girl. oke betul Dan nih dia hari punya ini video aku nih. kedatangan bintang tamu super spesial guys. Jadi ada salah satu subscriber yang kontak aku dan dia bilang dia mau berbagi tentang pengalamannya dia. Dia orang China dan dia ngambil jurusan sastra Indonesia. Sastra Jadi menarik banget Indonesia. gak sih? Aku sendiri gak sabar banget buat denger ceritanya dia. So stay tune sampai belakang. Dan jangan lupa subscribe dulu ya guys. Terus like video ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Oke. Oke, mari kita mulai. Saya Mega dan saya sudah belajar bahasa Indonesia 2 tahun lebih, sedang adalah kelas 3 di universitas. Ini juga ketiga tahun saya belajar bahasa sudah 3 Indonesia. tahun. Oh ya, saya sedang di Shanghai, jadi tempat yang bagus ya. Oh, tinggalnya di Shanghai. Ya, Oh, saya bukan seorang Shanghai, hanya belajar di sini. Oh, asalnya dari mana? Asal saya seorang Kantonis dan bisa Kantonis juga. Di Tiongkok, di China, kota mana? Kotaku tak begitu terkenal. Tempat di Provinsi Guangdong. Oh, oh, Guangdong. Siap. Terus tadi Mega bilang sudah belajar selama 3 tahun. 2 tahun lebih, belum sampai 2 3 tahun tahun. lebih. 2 tahun lebih. Wow, 2 tahun lebih udah fasih ya, keren banget. Hebat loh, aku Iya. tepuk tangan dulu, aku kaget. Terima kasih ya, bahasa Indonesia aku masih jelek. Udah bagus banget menurut aku. 2 tahun dan udah bisa 2 ngomong tahun sudah selancar bisa kayak gini ngomong sama begini guys. aku. Bener. Kan? Hebat. Penasaran banget karena jarang ketemu ya yang ngambil sastra Yes, Indonesia. betul. Aku belum pernah ketemu lah sama yang pernah ngambil Ini pun jurusan kali ini, pertama langsung saya ngobrol tengok gitu. orang Jadi aku Tiongkok ambil sangat jurusan excited buat sastra. tanya kamu. Awalnya aku mau nanya dulu, tahu channel Sally Go dari mana? Terus kok bisa kepikiran untuk kontak aku dan habis itu mau berbagi pengalamannya? Apa nih motivasinya? Pada awalnya saya juga hanya lihat-lihat YouTube seperti biasanya. Jadi tiba-tiba muncul channelmu tentang seorang Tiongkok yang lain berbicara tentang Indonesia ya, soal masalah-masalah di Indonesia. Jadi saya juga penasaran dan saya juga ingin bicara sama orang lain seperti seorang Indonesia tentang masalah-masalah itu. Topik itu juga saya penasaran. Jadi face to face talk juga tak sering alami. Karena ada pandemik, jadi saya tak bisa bicara sama orang Indonesia dan juga tak bisa ketemu mereka. Dosen asingku juga di Indonesia, jadi rasanya kekurangan sesuatu. Jadi selama ini 2 tahun belajar online ya? Iya. Keren sih, gila belajar online Belajar bisa online ini, bisa guys. begini. Aku mau acungin jempol dulu buat Mega karena berani untuk bertanya ke aku secara langsung dan mau volunteer gitu, mau memperkenalkan diri langsung. Dia sopan banget guys, memperkenalkan diri lewat DM Instagram, terus bilang pengen cerita tentang pengalamannya dia seperti ini. Ini di encourage banget aku, maksudnya sangat mengacungkan jempol. Jadi kalau kalian semua juga ada cerita yang unik pengen dibagikan dan pengen di-share gitu ya, boleh banget untuk ngomong gitu langsung. Jadi jangan malu-malu gitu. Mana tahu orangnya juga bersedia. Nah, ini salah satunya contohnya Mega. Terus kita jadi ketemu deh. Orang-orang lain juga bisa ikuti saya, ada DM saya juga. Boleh. Kalau ada teman-teman Indonesia yang mau ngajarin Mega lebih lancar bahasa Indonesianya, aku tag Instagramnya ya. Dan kalian bisa kontak Mega langsung. Oke? Ya. Nah, terus bagaimana bisa memilih jurusan sastra Indonesia awalnya? Nah, Pertanyaan itu hampir semua orang Indonesia akan tanya sama saya. Betul.
Rasanya kayak nasib atau takdir. Karena jurusan bahasa Indonesia pilih saya. Oh. Apakah jurusannya populer, terkenal? Sekarang bahasa Indonesia, tak banyak orang belajar jurusan ini. Di universitas kami 2 tahun sekali buka jurusan ini. Oh, 2 tahun sekali. Dan kelas kami hanya 9 orang. Oh, lalu tadi kenapa awalnya Mega mau masuk ambil jurusan ini? Tadi kayaknya belum lupa jawab. Karena saya suka belajar bahasa. Pada saat saya mendaftarkan diri, pilihan saya hanya bahasa Thailand dan bahasa Indonesia. Jadi menurut ibuku, kalau belajar bahasa Indonesia kami akan lebih mudah cari bekerja. Belajar bahasa Indonesia. Betul. Karena orang Indonesia juga banyak dan marketnya mungkin luas dibanding Thailand ya. Iya. Ibumu pintar. Iya. Menurutku ibuku pintar. Iya, bercanda sih. Lalu yang mengajar di sana apakah orang Indonesia asli atau bagaimana? Kami ada 2 orang dosen Tiongkok dan 1 dosen asing dari Universitas Pajajaran. Oh, Unpad. Menurutku pada awalnya amat gampang. Hanya sebulan sudah saya bisa tulis tulisan pengarang. Pintar nih. Tapi sampai sekarang saya sudah belajar begitu banyak tahun. Mulai susah. Susah banget. Bagian mananya yang susah? Jujur ya bahasa gaulnya amat jelek, jadi sama asing bagiku. Seperti Twitter, Instagram, dan omong-omong kalian. Sama asing bagiku. Bahasa gaulnya yang susah, betul. Memang banyak orang bilang bahwa bahasa Indonesia mudah dipelajari, tapi gaul, untuk masternya, untuk benar-benar bisanya, itu susah. Katanya sih dengar-dengar seperti itu. Jadi harus banyak-banyak berbicara sama orang yang berbahasa Indonesia langsung gitu. Supaya sering dengar terus sering menggunakan kan ya. Gak apa-apa. Nanti mudah-mudahan teman-teman dari sini yang nonton bisa mungkin DM Mega juga. Ada yang mau kenalan boleh. Jadi sekalian ajarin bahasa Indonesia ke Mega ya. Karena orang Indonesia terkenal ramah-ramah. Ya, betul. Dan orang Indonesia memang terkenal ramah dan baik-baik guys. Kita tuh merasa senang banget gitu. Ini dan pun video saranan daripada kawan-kawan yang subscriber juga tanya ke teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua juga boleh komentar di bawah kalau ada hal yang bisa ngebantu untuk belajar bahasa Indonesia kayak gitu-gitu. Boleh ditaruh di komentar. Oke? Kalau begitu penasarannya tentang rendang, temanku bilang Indomie di Indonesia rasanya beda dengan yang di Tiongkok. Ini makan itu juga. Soalnya aku dulu pernah kuliah tinggal di Malaysia ya dulu, dan Indomie di sana juga rasanya berbeda dengan yang di Indonesia. Sedikit saja bedanya, tapi tetap enakan yang di Indonesia, lebih sedap gitu. Kalau gitu mau coba nih guys. Makan lagi. Jujur saya penasaran dengan budaya Islam di Indonesia. Memang unik. Karena Indonesia adalah negara yang paling banyak umat Islamnya kan di seluruh dunia, umat Muslimnya. Jadi memang budayanya cukup berbeda dibanding negara-negara lain gitu. Jadi yang Mega penasaranin apa? Mungkin aku bisa coba bantu jawab. Pakai hijab panas. Kalau itu aku nggak bisa bantu jawab. Mungkin teman-teman di bawah ya yang ada yang berhijab juga gitu, boleh bantu komentar. Kalau ada hal-hal lain juga yang bisa di-share tentang mungkin budaya Islam lainnya, boleh nih komentar juga supaya Mega bisa baca-baca. Mereka bisa pakai hijab berolahraga dan seperti itu. Jadi menurutku tak mudah melakukan apa-apa kalau ada hijab. Nah, kalau Mega tahu tentang Chinese Indonesia nggak, orang Tionghoa? Seperti ya aku gini, pernah dengar nggak sebelum kenal YouTube channel aku gitu misalnya? Kalau masalah itu sudah aku dalami banyak. Pada saya masih kelas 1, saya juga mengerjakan sebuah penelitian tentang orang Tionghoa di Indonesia. Apakah mereka belajar bahasa Mandarin dan mengapa mereka belajar bahasa Mandarin dan seperti itu. Juga membandingkan orang seperti kalian dengan orang Tionghoa di Malaysia seperti itu. Mungkin banyak yang belajar bahasa Mandarin bukan karena mereka seorang Tionghoa,
Tionghoa, Mm-mm. malah karena mereka ingin mencari uang. Betul. Dengan itu, ya mungkin orang Tionghoa di Malaysia lebih pandai bahasa Mandarin dan bisa bahasa daerah di Tiongkok juga seperti Kantonis atau yang betul, lain. ini betul. Tapi di Indonesia yang banyak adalah orang Hokkien. Mereka banyak yang bisa bahasa Hokkien. Tapi menurut seorang teman orang Tionghoa Hokkien dan di Indonesia, menurutnya ia pernah datang di Tiongkok dan pergi ke provinsi Fujian, tempat orang banyak yang bicara Hokkien. Menurutnya orang di sana tak bisa mengerti bahasa Hokkiennya. Oh, Hokkiennya berbeda. Berbeza. Dengar-dengar seperti itu sih katanya. Yang dipakai di Indonesia pun sudah banyak bercampur dengan bahasa Indonesia. Meskipun memang asalnya dari sana, tapi sebenarnya banyak bahasa yang udah nggak tahu lagi gitu. Ya, Jadi betul. dipakainya bahasa Indonesia sebagai penggantinya. Ya, sudah tercampur. Jadi memang Ya. jadi budaya baru sih. Begitu menurut aku ya. Tapi masalah itu juga serius di Tiongkok juga. Banyak anak-anak kecil tak bisa dialek juga. Jadi mereka hanya bisa bahasa Mandarin. Menurutku itu juga tak begitu baik. Karena budaya juga pada bahasa mereka. Betul. Kalau tak bisa bahasa, tak bisa budaya. Paham. Jadi dari mana leluhurmu? Shantou kalau nggak salah. Kanton. Bentar ya. Oh, Shantou. Oh, jadi kamu bisa Deswa ya? Bisa apa? Bahasa Deswa. Nggak bisa. Deswa itu apa? Ada seorang temanku yang dari tempat itu. Mereka tak bisa Kantonis. Dulu kata papa saya, papanya dia, jadi kakek saya, panggilnya Akong. Dia asalnya dulu dari Shantou katanya. Papa saya menggunakan bahasa Teochew. Di Mandarin mungkin jadi Cao Chou ya. Cao Chou? Ya. Sorry kalau namanya agak-agak. Soalnya apa. Terakhir nih, belum pernah kan ke Indonesia. Apa yang kamu sukai dari budaya Indonesia yang sejauh ini kamu tahu? Kalau aku suka mengapa saya belajar begitu banyak tahun dan pasti harus suka sih. Kalau betul, saya setuju juga. Kalau belajar bahasa pasti harus suka dengan budayanya karena betul. Kan bahasa dengan budaya sangat sangat terikat kan. Terikat, betul. Tidak bisa lepas, budaya pasti bahasa nyambung. Ya, yang Mega sukai dari budaya Indonesia atau orang Indonesia tuh apa? Di bidang musik saya suka Juicy. Saya suka banget mereka. Oke, terakhir ada yang mau Mega sampaikan nggak ke teman-teman yang nonton semua ini? Lebih baik jangan pakai Cina, kata itu Cina. Jangan pakai. Menurut kami orang Tiongkok itu sebuah kata hina. Kenapa? Karena itu tentang sejarah pada sejarah pendudukan Jepang. Karena mereka pakai itu untuk menghina kami. Diganti dengan China atau Tiongkok. Pakai Tiongkok lebih sopan bagi kami. Saya baru tahu. Saya sih gunakan China ya karena memang internasional English kan China. Nah, baru saya tahu nih, guys. Atau kalau memang Indonesia memang saya gunakan Tiongkok. Orang agak sedikit sensitif dengan penggunaan kata Cina sih, kayak mengatai juga. Betul. Tapi kalau saya pribadi dibilang orang kalau kamu orang Cina ya gitu. Saya ya nggak ada rasa kayak dia ngatain saya sih. Oh ya saya keturunan gitu. Ya, tapi saya orang Indonesia gitu. Nggak ada rasa tersebut. Selama orangnya bukan yang kayak misalnya nadanya ngatain, beda kan kalau nadanya ngatain. Iya. Jadi harus perhatian gitu. Kalau penasaran sama saya, bisa DM saya. Dan kalau ingin mendalami bahasa Mandarin juga bisa DM saya. Siap tuh guys. Udah diajak sama. Kalau kalian ada seorang mahasiswa di jurusan sastra Indonesia di Indonesia, pasti DM saya ingin banget bicara sama kalian. Saya ingin tahu apa bedanya yang kami belajar dan mereka belajar. Tuh guys, udah diajak ya guys. Sally nih ya harus banyak belajar juga sama Mega tentang bahasa Mandarin nih. Oke deh.
Itu aja dari kita hari ini. Thank you banget semua yang udah nonton sampai akhir. Dan kalau ada pertanyaan lain boleh banget taruh di kolom komentar di bawah. Mana tahu Mega dan aku bisa bantu untuk jawab. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye guys. Makasih banyak Mega. Oke. Bye, terima kasih. Nah guys, jadi demikian video daripada Seligo guys. Ini sebenarnya sebuah video yang bagus lah guys kan. Orang Tiongkok jurusan sastra Indonesia belajar budaya Indonesia dan bahasa Indonesia itu online 2 tahun guys, dan belum ada kesempatan untuk ke Indonesia, dan saya doakan agar Mega tadi ada kesempatan, ada peluang, ada rezeki untuk datang ke Indonesia untuk belajar lebih dalam guys, sebab Indonesia itu kan sebuah kota yang memang kaya dengan budaya dan kaya dengan orang-orang yang baik. Moga-moga tercapailah cita-cita dia untuk belajar sastra dengan lebih baik, sastra Indonesia tadi. Nah, menurut kalian apa pendapat kalian tentang video ini? Moga-moga video ini kan bagus dan mampu memberi kalian hiburan dan mampu mengeratkan lagi lah hubungan antara China dan juga Indonesia kan, sebab semakin baik sesebuah negara itu semakin banyak peluang pekerjaan yang akan diwujudkan. Nah, amin. Oke, sampai di sini saja video saya pada kali ini. Moga kalian terhibur, good people. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi, good people. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam. Assalamualaikum, good people. Salam Nusantara.